bantulmediapastivinews.com menyajikan kabar seputar pendidikan. Kegiatan yang dapat kita saksikan ini merupakan dalam rangka melanjutkan pelaksanaan program pendidikan guru penggerak, PGP, Angkatan 9 yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Besar Guru Penggerak. Sementara itu Sekretaris Panitia Lokakarya sekaligus guru pengajar praktik Ibu Nursanti MPD, ketika memberikan informasi mengait acara kepada wartawan pastivinews.com, menjelaskan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat tugas untuk melaksanakan Lokakarya 7 dengan tema Panen Hasil Belajar, telah menyajikan aksi nyata para calon guru penggerak, CGP, di Kabupaten Bantul tahun 2024. Adapun kegiatan Lokakarya 7 ini telah dilaksanakan secara luring pada hari Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Di Gedung Serbaguna Institut Seni Indonesia Bantul, Yogyakarta. Kemudian dalam acara tersebut terdapat pemaparan kelas berbagi, tanya jawab evaluasi kemudian instruksi kelas berbagi, serta paparan rencana pemberdayaan GP di daerah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Sudin Kadinas atau Kabaldik Kasudin Pleno. Tentu ini merupakan suatu kehormatan dan ini merupakan ajang inovasi dan pengembangan para guru penggerak. Untuk itu kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan dukungannya, kata Nursanti menutup wawancara dengan wartawan pastivinews.com usai acara Lokakarya tersebut. Tak lupa panitia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekdin Dikpora Bantul Dr. Titik Sunarti, MPD, yang telah menerima penyerahan calon guru penggerak dari BBGPDIY yang diwakili Bapak Sumadi, MC. Kemudian atas kehadiran yang seperti itu, Ibu Nuril Anwar SDN Cilandak Timur 08 PG, Ak Gigi Setijo, Smas Pangudi Luhur Jakarta, Setio Waryanto Sman 86 Jakarta, Supriyanti SMPN 255 Jakarta, Andrianto SDN Menteng Atas 05, Erika Ambarita, Sman 56 Jakarta, Sri Suhartati Sman 83 Jakarta, Heni Purwaningsih Sman 47 Jakarta, Rizkandar Rukmini, SLBC Angkasa, Siti Maimunah Sman 45 Jakarta, Siti Hatijah, dan TK Negeri 1 Atap Cilincing 08 dan Romi Alfianto Sman 73 Jakarta. Semuanya diucapkan terima kasih. Lokakarya 7 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bantul. Ini dihadiri 160 calon guru penggerak, kemudian dari kepala sekolah guru penggerak ada 126 yang mewakili karena satu sekolah ada beberapa CGP. Kemudian dari komunitas praktisi itu ada 8 orang. Kemudian dari perwakilan dinas pendidikan baik Dikpora maupun Baldikmen itu ada 12 orang. Kemudian untuk fasilitator dan dari pengajar praktek ada 32. Stand pameran ada 32 stand. Terus ke depan masa ini apa ini agendanya nih, kelanjutan dari ini? Nah, setelah selesai kegiatan pendidikan guru penggerak ini harapannya nanti guru penggerak itu bisa mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan 6 bulan ini di dalam praktek pembelajaran di kelas dan di sekolahnya masing-masing. Ya, berapa hari ini persiapan, Bu? Ini untuk persiapan untuk setting tempat dan booth itu hari Rabu, hari Kamis, kemudian hari Jumat mulai mengisi dan hari Sabtu kita sudah pameran. Jadi cuman 3 hari. Tidak mudah untuk dilalui. Banyak sekali rintangan dan godaan dalam menjalani pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu, saya berharap kepada calon guru penggerak Angkatan 9 yang sebentar lagi akan menjadi guru penggerak untuk selalu mengembangkan diri dan memberikan motivasi. Bapak Ibu guru penggerak nantinya dapat merancangkan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan berkolaborasi dengan gerakan ekosistem pendidikan dengan lebih baik. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para guru penggerak Angkatan 9. Mari kita semua menghadirkan perubahan bagi pendidikan di Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di kabupaten yang lain. Untuk itu beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam takdim untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, Guru Penggerak ini merupakan episode belajar yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Teknologi atau Kemdikbudristek. Program Guru Penggerak ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi dan aktif mengembangkan pendidik lainnya dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dalam rangka mewujudkan profil pelajar pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, program Guru Penggerak ini didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi atau pendekatan pembelajaran untuk orang dewasa. Sehingga kegiatan PGP ini dilaksanakan selama atau daring, kemudian kegiatan luringnya berbentuk lokakarya seperti hari ini, dan sebelumnya didahului dengan pendampingan individu oleh para pengajar praktek di lokasi atau sekolah masing-masing calon guru penggerak. Kalau kita prosentasekan, maka proporsi pembelajaran di CGP ini lebih banyak dilakukan secara mandiri oleh para calon guru penggerak dalam bentuk on the job training di sekolah masing-masing dengan alokasi waktu mencapai 70% atau lebih. Kemudian yang 20% para CGP belajar dengan rekan-rekan sejawat di sekolah atau tempat kerja atau di komunitas belajar di gugus, di RKMP dan sebagainya. Baru yang 10% yang paling sedikit persentasenya itu belajar dari instruktur nasional, kemudian fasilitator. Dengan stimulus modul saja, kemudian dia mempelajarinya sendiri, kemudian mengelaborasinya dengan kegiatan nyata di lapangan dan sebagainya. Mendapatkan tugas melaksanakan program di 10 kabupaten kota seperti yang saya sampaikan di depan tadi, dan menyasar kepada 1.549 CGP. Dengan rincian 719 itu ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 830 berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Khusus untuk Bantul, kami laporkan kepada Ibu Sekdis dan Bapak Kepala Balai-Diklat, program Guru Penggerak Kabupaten Bantul sejumlah 160 orang. Ini bukan jumlah yang sedikit. Biasanya dulu kita mulai satu kabupaten itu kotanya hanya 50. Cuman kalau PGP itu tidak mengenal kota kabupaten, adanya kota nasional. Kalau yang lulus 160 ya 160 diatur, tidak hanya 50 saja. Tetapi kalau ada satu daerah hanya bisa meloloskan 30, ya mohon maaf hanya 30 ya diatur, tidak digenapkan menjadi 50. Terus kotanya dikemanakan? Salah satunya dipindahkan ke Bantul sehingga bisa lebih dari 3 kali kota ditambah 20%. Hebat untuk Bantul. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu rangkaian dari kegiatan PGP adalah pendampingan kelompok yang sering kita sebut dengan kegiatan lokakarya. Karya ini selama program PGP dilaksanakan 8 kali dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan urutan pembelajaran pada modul yang dipelajari oleh para CGP. Nah, pada kegiatan kali ini PGP Angkatan 9 sudah memasuki tahapan lokakarya yang ke-7.
atau lokakarya 7 ini lokakarya terakhir, karena lokakarya yang pertama tidak diberi nomor, disebutnya lokakarya orientasi atau lokakarya 0, sehingga nomornya 7 tapi ini sebenarnya yang berapa. Nah, lokakarya ini merupakan lokakarya untuk unjuk kerja, untuk unjuk hasil belajar yang kita beri nama panen hasil belajar. Dari unsur dinas pendidikan provinsi, dalam hal ini kalau di DIY turunnya ke Baldikmen, ada dari dinas pendidikan kabupaten kota atau dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bantul, kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian komunitas praktisi dan sebagainya. Untuk apa kita menghadirkan begitu banyak stakeholder atau pemangku kepentingan agar seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan ini merasa bahwa program PGP ini milik kita bersama. Ikut handal beni, kemudian ikut memelihara, dan pada akhirnya ikut memberdayakan para alumni program guru penggerak. Bahkan pada lokakarya 7 ini kita mengundang juga unit pelaksana teknis yang berkaitan dengan penjaminan mutu sekolah dan peningkatan kompetensi guru di wilayah DIY, yaitu dari BPMPV Seni dan Budaya, dari BPMP DIY. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa setelah lokakarya 7 ini masih ada satu kegiatan lagi, yaitu penutupan PGP Angkatan 9. Namun kegiatan ini akan dilaksanakan secara daring pada level nasional dan sekaligus merupakan acara pengumuman hasil kelulusan yang insya Allah akan dilaksanakan di akhir bulan Mei tahun 2024. Sehingga di akhir Mei sesuai rencana akan bisa diumumkan hasil kelulusan dari Bapak Ibu sekalian. Hormati, kami dari UPT pelaksana program guru penggerak kepada para CGP untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Ini enggak enak di belakangnya tagihan sekolah. Setelah mendapatkan umpan balik dari para tamu undangan pada lokakarya 7 hari ini. Kemudian kepada para fasilitator dan pengajar praktek untuk kembali melihat apakah semua nilai CGP sudah di-input, apakah semua tugas-tugas CGP sudah diperiksa, sudah dinilai. Ada yang terlewat memasukkan nilai dari para CGP yang sudah berdarah-darah mengerjakan tugas-tugasnya. Iya, katanya begitu. Ibaratnya kan energi. Bergerak dengan apa? Dengan sumber daya apa saja? PLTA, pembangkit listrik tenaga apa saja? Apa saja aset yang ada di sekolah, apa saja aset yang ada di daerah dimanfaatkan untuk menggerakkan dinamo-dinamo yang ada di para guru penggerak sehingga menghasilkan energi-energi yang bisa menggerakkan alat-alat yang lain. Nah, gitu. Jadi dinamo itu kalau menghasilkan listrik bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan kipas. Gitu. Hanya menjadi motor listrik yang butuh energi untuk bergerak. Tetapi manfaatkan energi yang ada di sekitarnya, apa saja itu bentuknya, untuk menggerakkan dinamo. Sehingga dinamo itu menghasilkan energi untuk menggerakkan alat-alat yang lain. Gitu. Bapak Ibu yang saya kepada para Bapak Ibu dari Baldikmen maupun Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk dapat mendorong terbangunnya budaya belajar bersama dalam ekosistem belajar guru di komunitas belajar di setiap satuan pendidikan. Untuk apa? Untuk refleksi, untuk belajar, untuk berbagi praktik baik dan berkolaborasi. Jika terjadi permasalahan tentang pembelajaran, itu bisa diselesaikan melalui
komunitas belajar. Kalau komunitas belajar belum selesai, bisa komunitas belajar antar sekolah. Kalau di komunitas belajar antar sekolah belum selesai, insya Allah BBGPDIY siap membantu memecahkan permasalahan tersebut. Ruangan yang kita sebut dengan area kombel, dan itu boleh dimanfaatkan oleh Bapak Ibu kombel di seluruh DIY dengan tanpa biaya. Di sekolah silahkan hadir, misalnya pukul 12 ke atas sampai pukul 4 sore, kami welcome. Tempatnya ada, narasumbernya ada. Bapak yakni akan disampaikan oleh Bapak Nur Haryanto dari SMA Negeri 3 Bantul. Kepada beliau kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Peserta pertama untuk di kelas berbagi ini saya akan membagi mutu pendidikan. Bapak Ibu sudah kita ketahui semua bahwa saat ini nilai rapor mutu pendidikan menjadi acuan oleh pemerintah untuk mengetahui kualitas dari satuan pendidikan. Dari rapor pendidikan asesmen, dari identifikasi, kemudian merefleksikan masalah, kemudian membenahi kualitas-kualitas. Nah, salah satu yang ada di dalam rapor pendidikan ini adalah bidang literasi. Kedua, yaitu gerakan literasi sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga sudah kita ketahui semua bahwa sebelum pandemi gerakan literasi sekolah ini gaungnya sangat luar biasa. Hampir semua sekolah, bahkan wajib untuk semua sekolah untuk melakukan gerakan literasi. Semasa pandemi, kemudian pasca pandemi, gerakan literasi sekolah ini seperti kehilangan gaungnya. Nah, inilah yang melatar belakangi saya untuk melakukan program Gerbang Raja. Satu lagi Bapak Ibu, literasi juga menjadi asesmen, bahkan ASPD sekarang dari mata pelajaran berubah menjadi soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi. Bahasa Jawa. Tadi Pak Nur sudah menjelaskan bahwa optimalisasi web dan medsos sekolah, pembelajaran TIK dan QR code di sekolah kami. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi mengenai kelas, mengenai jadwal pelajaran, mengenai guru, dapat memberikan saran dan masukan melalui QR code yang terpasang di dinding kelas maupun di ruang kepala sekolah dan di bangunan SD Negara. Langkah-langkah program Matasi Dia, ada beberapa langkah yang dilakukan dalam program Matasi Dia ini. Yang pertama yaitu menyampaikan rencana program kepada kepala sekolah dan berdiskusi kepada rekan guru. Lalu yang kedua yaitu berdiskusi kepada murid tentang program Matasi Dia, di mana kita perlu melihat suara pilihan dan kepemilikan murid dalam melaksanakan program ini. Buat mading kertas dan digital dengan tema Ramadan 1445 Hijriah. Jadi mading yang kita buat ini dilaksanakan pada bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, yaitu tepatnya bulan Februari sampai Maret 2024. Lalu kita menerbitkan mading kertas dan digital, di mana mading kertas diterbitkan di papan mading sekolah dan mading digital diterbitkan melalui Google Site yang terintegrasi dengan portofolio digital saya sebagai calon guru angkatan 9. Sehingga portofolionya itu bisa dalam satu kesatuan. Selanjutnya untuk portofolio digital dan Matasi Dia ini disampaikan kepada wali murid melalui buku WA kelas. Diskusi dengan murid, kita benar-benar perhatikan suara pilot ini, kita benar-benar perhatikan suara murid, misalnya dengan tema yang kita ambil dari masukan murid.
Yo, sekalipun ya, awet, menika menawi gagah, lajeng namung dipun foto, boten nate dipun agem, menika boten badhe macet. Saking rumah itu. Nomor kali, sekedar kali buku PKJ sampun dados, terutama Bantul sampun dados. Pakai kan SMP sampun nampi buku PKJ, pendidikan kelas kejuruteraan. Dengan SMA sampun dados SMK. Menika kan minta saking Diktora Dikti. Bori mangke boten kawratan, ugi Pak Guru kekalih menika maos priyo. Nah, lajeng dipun praktekaken wonten pembelajaran. Luas, boten namung sombong. Menawi setunggal anggenipun ngagem ide busana Jawa Ngayogyakarta. Kados para panitia ingkang sampun ngenggahi busana Jawa. Tanpa mengurangi budaya nasional nggih Mas Lur, ing para mengagem busana kejawen Yogyakarta kula badhe nyaosi biji 13. Lan ugi panutup wau boten pantun namung parian. Atun saking Sumatera Barat, parian asli saking Jawi. Selamat kepada semuanya, cuma saya menghaturkan rasa Bapak Kepala Bidang SD, mau rasan-rasan kalian itu loh. Para calon guru penggerak ingkang sampun pidato tansah nyebut terima kasih kepada kepala sekolah. Terima kasih kalian kerabat kerja guru-guru di unit kerja masing-masing. Yakin menika dados sasaran ingkang badhe pun gerakaken. Nggih, mila kula mpun napa dereng napa pantun kula napa Pak Edi kang kirang cetha kayane urung muni. Terima kasih kepada segenap kerabat kawan-kawan guru seunit kerja di sekolah. Mung kayane nek kula nyuwun ngapunten Pak Edi minangka nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik baik yang sudah diberikan itu bukan lagi level lokal. Adik-adik ya, para CGP, bukan lagi level lokal. Saya melihat produk-produk yang dihasilkan sudah meningkat ke level internasional, ya, luar biasa sekali. Yuk, kalian bangkitkan itu. Kalian maju untuk bisa menggo internasional dari Kabupaten Bantul melalui program guru penggerak di Lokakarya 7 ini. Ya. Saya memotivasi karena tadi barcode memang itu level biasa, apalagi di DKI Jakarta itu sudah ngetren tahun yang lalu. Tetapi di sini biasanya muncul sinar, itulah yang akan membara, itulah yang akan menyinari dari semua yang pernah tampil. Ya, yang tadi dengan aplikasinya, dengan ininya, dengan saya sampai ternganga. Ya, luar biasa. Padahal ini Kabupaten Bantul, bukan provinsi atau ibu kota. Juga kita akan pindah ke ibu kota negara di Kalimantan. Kami pun DKI akan menjadi ibu kota provinsi. Ya, tetap semangat. Kami tetap mengapresiasi. Ya, jangan hanya sampai di program guru penggerak.
Bersama PGP ditunggu citrai. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Panten butuh waktu, panten butuh laku dalane sinau. Bapak Ibu, jadi pada kesempatan ini tentunya dari teman-teman seksi telah menyampaikan masalah terkait di pendidikan kebudayaan dan olahraga Bantul tentang bagaimana kemudian dari Bapak Ibu guru penggerak. Kemudian pada kesempatan ini kami akan mengatur bagaimana kemudian kami di Dinas Tripura DIY dalam hal ini dari Bantul untuk kemudian bagaimana kita melakukan pemberdayaan terhadap guru penggerak. Jadikan sebagai hal yang utama bagaimana guru memimpin pembelajaran. Kalau tadi Bu Titi menyampaikan informasi dan sebagainya, kan belum bisa melakukan evaluasi secara umum, tapi ternyata memang ada hal yang harus kita perlu perhatikan. Sehingga sebagai pembelajar apakah ini memang sudah dilaksanakan, sehingga peran-peran itu yang kami harapkan di depan begitu bisa dilaksanakan dalam rangka untuk pembelajaran itu. Kita menggunakan komunitas maupun komunitas praktisi, sehingga Bapak Ibu di Bunda ini menjadi peran yang penting bagaimana kemudian bisa menggerakkan dari praktisi yang ada sejatinya untuk sama-sama memberikan kontribusi dalam pembelajaran. Menjadi penting bagaimana kemudian kebersamaan kita di dalam menciptakan suasana pembelajaran memang melibatkan berbagai hal yang nanti ini bisa untuk saling mengisi, kemudian saling ada hal-hal yang kita perbaiki dan sebagainya dalam rangka pembelajaran itu. Komunikasi di sekolahnya ini jadi penting. Apakah itu dilaksanakan betul? Dan nanti untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir, apakah Bapak Ibu yang di sana ada guru penggeraknya sudah melaksanakan ini? Ini semoga nanti sama-sama kita lihat dan harapan kita Bapak Ibu sebagai guru penggerak nanti kemudian bisa memfungsikan dirinya sebagai guru penggerak untuk bisa berbagi pada sesama guru, sehingga jangan sampai kemudian karena masih ada kesan bahwa lebih banyak bergabung di komunitas guru penggerak, tapi belum banyak bergabung, banyak berbagi pada teman-teman yang ada di sekolah. Ini yang masih sering terdengar, sehingga mulai nanti Bapak Ibu dari guru penggerak bagaimana kemudian bisa kemudian di lingkungannya menjadi coach, menjadi teman untuk saling berbagi di dalam pembelajaran yang sesuai dengan program di guru penggerak ini. Dan kolaborasi ini sama, jadi bagaimana kolaborasi kita, kolaborasi Bapak Ibu guru di sekolah. Saya yakin misalnya pembelajaran kita karena ini lebih penting, misalnya di B5 tidak sekedar kemudian masih kurang. Nah, kita percaya bahwa peran guru penggerak luar biasa. Makanya ini saya mohon dari guru Sekdum sudah menyampaikan, Pak Ismu Nardi sudah menyampaikan, guru penggerak punya peran. Jangan menunggu, perintah diberikan tugas enggak. Kenapa? Penjenengan semua dibekali yang luar biasa. Itu harus punya kreatif. Makanya apa? Ini eranya sekarang beda dengan kemarin. Ketika buat kemudian kirim tugas, ditugaskan, mau pelatihan juga harus ditugasi, nggak zamannya sekarang. Bapak Ibu yang kreatif sendiri. Jadi saya apresiasi beberapa guru yang saya kenal di Bantul yang luar biasa.
Jadi dari guru penggerak, kemudian juga ada program di pusat namanya guru penggerak bergema. Tidak banyak, tidak semua tahu kalau ternyata anak guru penggerak bergema. Tapi alhamdulillah seperti Bantul juga ada yang berhasil ya menjadi salah satu guru penggerak bergema. Ini ada Bu Nur Santi. Tepuk tangan untuk Bu Nur Santi ya. Ini salah satu dari guru penggerak bergema di Indonesia. Yang itu perannya ada di mana saja? Menggerakkan semua komunitas. Bahkan ini ada juga program dari kementerian, saya yakin tidak semuanya tahu itu. Namanya ya, guru pengajar di perguruan tinggi. Namanya apa itu programnya? Ada yang berapa yang ada di Bantul ini yang dengar itu? Praktisi mengajar. Ini adalah program dari kementerian yang tidak semuanya tahu. Kalau tidak kreatif, tidak aktif dibayar. Jadi alhamdulillah juga paling tidak saya kenal dua ini. Yang pertama dari jenjang SD itu ada Bu Garsiana Wardana. Dari guru itu luas, gitu loh. Jadi program kementerian bukan program yang mengada-ada, enggak. Maka silahkan semua guru penggerak yang ada di sini ada 160 ini ya, tentang merdeka belajar. Usaha merdeka belajar ada edisi guru penggerak ini. Ini saya yakin ini keputusan yang luar biasa untuk paradigma perubahan tentang guru. Jadi peran guru ini memang menjadi luar biasa. Dan bahkan tadi sudah sampaikan tidak ada lagi yang namanya LP 2 KSPS juga ada. Semua calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah rekrutnya ada dari guru. Makanya kalau ini konsisten, mestinya nanti Pak Menteri yang akan datang itu nanti ketika punya kebijakan ya jangan berubah lagi. Artinya apa? Berarti guru penggerak ini harus dilanjutkan siapapun menterinya. Setuju? Setuju. Guru penggerak. Tepuk tangan semuanya. Demikian Bapak Ibu, khususnya guru penggerak angkatan 9 ini ditunggu peran Anda ketika nanti kembali ke sekolah untuk bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan guru yang lain dan juga seluruh komunitas pendidikan baik di MGMP di sekolahnya maupun di forum yang lebih luas termasuk tadi guru penggerak Jakarta bisa hadir di kegiatan panen hasil belajar di Lombok Area 7. Bapak Ibu Fasil, kita foto bersama lagi ya. Di sini Bapak Ibu Fasil silakan untuk foto bersama. Hadirin nami Rabbina, Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.